pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh melakukan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id, dan kami telah membuat juga sebuah grup WA di mana sahabat pembelajar bisa masuk ke dalam WA grup tersebut khususnya untuk Pak Halim. Cara masuknya bagaimana? Anda bisa langsung masuk saja ke dalam grup dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di chatroom ini. Dan perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini seperti biasa di Senin pagi kita menghadirkan Bapak yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali, tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar. Kabar saya baik, semoga Bu Jessica dan semuanya juga dalam keadaan yang baik. Baik Pak Halim, luar Ya, biasa. Tetap semangat ya Pak Halim ya. ya syukurlah Karena sampai sekarang begitu. Karena Oke, tema seminar online kita hari ini adalah akar masalah timbulnya penyakit. Wah, jadi kualitas hidup kita itu lebih ditentukan oleh kesehatan daripada kekayaan. Nah, sehat tapi belum kaya masih ada solusinya. Bagaimana sebaliknya? Kaya tapi sudah tidak sehat. Nah, kita harus mengenali akar masalah timbulnya penyakit dan eliminasikan mereka, dan tentunya menikmati kualitas hidup lebih baik. Hari ini kita akan bahas bersama dengan Coach Halim ya. Hari ini jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesai, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan kita akan bahas bersama Pak Halim. Dan bagi Anda yang ingin langsung bicara dengan Pak Halim, boleh banget. Nanti kita boleh melakukan raise hand. Nanti kita akan mempersilahkan sahabat pembelajar untuk bicara langsung dengan Coach Halim. Oke. Dan sepertinya udah tidak sabar lagi nih Pak Halim. Bagaimana nih penjelasan mengenai akar masalah timbulnya penyakit? Silahkan Pak Halim. baik, terima kasih Bu Jessica. Saya langsung izin untuk share screen-nya. Ya, silahkan Pak Halim. Ya, sahabat pembelajar Bu Jessica semua, saya izin nih hari ini untuk bahas sedikit tentang akar masalah timbulnya penyakit. Sebenarnya kalau ada pepatah mengatakan apa baiknya jangan menganalisa kegelapan karena untuk mencari penerangan dengan menganalisa gelap kita tidak akan mendapatkannya. Uh, jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan bahas sakit mulu gitu kalau mau sehat gitu ya maksudnya. Tapi saya hari ini mengambil satu sudut pandang yang sedikit berbeda di akar masalah timbulnya penyakit. Mengapa saya mengambil sudut pandang tersebut? Karena saya melihat bahwa ada beberapa orang yang mungkin masih perlu di-trigger oleh yang namanya negativitas, atau bahkan yang di-trigger atau baru bisa dipicu, diajak untuk bergerak maksudnya take action apabila ada rasa takut. Gitu. Saya kebetulan minggu lalu baru menemukan satu studi dalam bidang psikologi. Bahkan studi itu sudah diterbitkan dalam Psychological Bulletin, di mana ada meta-analisis. Meta-analisis seperti yang pernah saya sampaikan adalah
suatu studi yang melihat pada banyak studi lainnya dan menemukan, setidaknya berusaha menemukan adanya benang merah yang sama dalam kesimpulan dalam studi-studi tersebut. Tentunya studinya dalam satu topik yang sama, dengan protokol studi yang sama, dan dengan kriteria misalnya jumlah peserta studi yang lebih kurang sama juga. Jadi, dan dikumpulkan over the years, yang minimum mungkin dalam 10 tahun atau 15 tahun terkini atau terakhir. Jadi, hasil penelitian itu yang namanya meta analisis ya, memberikan satu jawaban yang lebih absolut lagi terhadap penelitian-penelitian ilmiah yang ada. Mengapa demikian? Karena mungkin ada sedikit juga penelitian ilmiah yang sifatnya kontradiktif dengan hasil tersebut, sehingga diperlukan satunya kebulatan suara dengan melihat jumlah studi yang dilakukan. Jadi ini satu satu studi yang sangat komprehensif lah, ya, yang namanya meta analisis. Nah, studi ini dalam psikologi terhadap 127 penelitian ilmiah dalam ilmu psikologi, di mana mereka menemukan bahwa ternyata promotif untuk menggerakkan masyarakat untuk berbuat sesuatu, untuk takut terhadap suatu uh, keputusan adalah melalui rasa takut, gitu ya. Jadi ternyata saya melihat bahwa ternyata masyarakat kita masih driven by fear daripada driven by pleasure, atau dalam arti mencari nikmatnya sehat itu nggak begitu bisa mendrive atau memotivasi. Tetapi kalau yang namanya ditakut-takutin dulu, mungkin lebih memotivasi untuk mengambil tindakan. Ya bisa dibayangkan tuh, ya ditakut-takutin dulu, baru mau mengambil tindakan. Nah, kira-kira itu bahasanya dunia mana? Gitu ya. Jadi, saya akan mencoba menggunakan pendekatan dari dunia itu, ya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebenarnya mengajak kita untuk the whole seminar adalah tentang mengajak kita untuk memiliki satu sistemasi berpikir yang lebih baik. Ya, karena tadi kualitas hidup kita adalah kualitas kesehatan kita. Yes, tapi kesehatan kita ditentukan oleh apa? Kualitas pikiran kita. Karena dari pikiran kita menentukan arah kesehatan kita mau kemana. Ya, kita mulai slide pertama. Ini ada satu panti yang sedang mendidik, ya, gambar yang sangat umum sekali kita temukan. Saya tiap pagi ketemu nih sama yang ini karena saya mau menuduh kopi. Saya belum punya mesin kopi, jadi saya teduh. Nah, kemudian ini air mendidih yang kita kenal sebagai yang namanya keluhan, gejala, atau masalah. Nah, tiap kali kita datang ke satu tempat, ya, ke satu ruang praktek, pasti kita akan ditanya hal seperti ini. Keluhannya apa, Bu? Gejalanya apa, Pak? Kira-kira masalahnya ada di mana? Ya, dan kita bilang lah, aduh, saya ini kena air mendidih, gitu ya. Nah, sekarang apa akar penyebabnya? Nah, kadang kita kesaruk di sini, ya, karena proses berpikir kita yang singkat dan tidak kita teliti atau kita tidak mengamati atau bahkan kita tidak pernah diajarkan waktu berpikir antara bedanya gejala dan akar penyebabnya. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Apakah air panas yang menciprat yang sebenarnya keluhan bukan akar penyebab? Dan ini, ataukah api yang menyala? Apa yang membuat si air itu mendidih? Jawabannya kira-kira apa? Ya, kita tahu pasti api yang menyala, gitu ya. Api yang menyala yang menyebabkan air itu mendidih. Ya. Keluhannya adalah air mendidih. Tapi yang gak disadari adalah adanya api yang menyala. Gitu. Lalu apa solusinya? Apakah kita menutup panci agar cipratan air tidak kemana-mana dan membiarkan apinya menyala? Ataukah kita matikan apinya?
gitu ya. Jadi sekarang kita berpikir logis, pasti jawabannya, Mas Salim seminarnya udah ditunggu-tunggu, masa cuma ngomongin panci sama air mendidih, gitu ya. Tapi kita lihat dulu, ini ada signifikansinya terhadap kesehatan kita. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide yang pertama tadi, adanya air mendidih. Air mendidih itu sebenarnya adalah ini, yang keluhan, gejala, atau masalah. Bukan akarnya, tapi keluhannya. Ya. Hasil medical check-up yang buruk, penuaan dini, terjadi penumpukan lemak, mudah lelah, panik, yang mudah panik, gampang tertidur atau migrain, terus gangguan tidur, terang-terang, inflamasi atau peradangan, ada alergi, ada pembuluh darah yang keras, sampai ke stroke, jantung, insulin resisten, diabetes, dan lain sebagainya, sesak nafas dan lainnya. Nah, bahkan boleh dikategorikan penyakit-penyakit pembunuh terbesar yang kita ketahui sekarang, seperti yang tadi saya sebutkan, ya jantung, ya stroke, ya kanker, ya diabetes, ya itu semua uh, adalah gejala atau adalah masalah, adalah keluhannya. Gitu. Kalau sakit jantung keluhannya kan ada sakit atau apa gitu ya. Nah sekarang apa akar penyebabnya? Apakah keturunan? Apakah obat yang dimakan kurang lengkap? Atau apakah selama ini nggak pernah makan obat makanya kamu sakit? Atau dosis obat yang kurang tinggi? Atau kangen sama sakit? Atau malah kangen sama yang jadi gitu ya? Ataukah penyebabnya ada di hati, gaya hidup, atau kebiasaan yang berpikiran stres? Ini adalah cara berpikir kita. Ya, kita udah dapat nih akar penyebabnya. Lalu apa solusinya? Satu persatu keluhan diberikan meditasi. Oh iya, tenang aja. Sekarang dunia penelitian ilmiah di bidang medis sudah begitu maju. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Setiap masalah ada solusi. Gitu. Tapi sebenarnya, iya, setiap masalah tidak ada akarnya. Kalau akar itu ditiadakan, masalah itu tidak akan muncul. Ataukah masalah itu mau ada, tapi kita kasih solusi, tapi masalahnya ada terus. Tambah berat, solusinya ditambahkan lebih. Ditambahkan jenisnya, lalu ditambah dosis. Apa itu yang kita mau pilih? Atau kita bilang, perbaiki gaya hidup dan pola pikir. Sehingga masalah itu menjauh atau hilang. Ini adalah satu cara berpikir kita. Terkadang kita terbolak-balik. Hanya sudah keburu panik dalam masalah atau gejala karena merasakan penderitaan misalnya dan ketakutan sehingga akhirnya tergerak untuk mengambil tindakan yang cepat, yang instan saja. Nah, ini adalah solusinya, bahwa kita perlu mempelajari atau mengetahui sebenarnya bagaimana pikiran kita membuat kita sakit dan sehat. Ya, kalau kita berpikir seperti layar yang di kiri, happiness chemical, tubuh kita kalau lagi senang bisa memunculkan chemical, ya, neurochemical yang bagus. Ya, dalam hal ini hormon seperti dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Tetapi apabila kita menghadapi masalah, muncul yang namanya sympathetic nervous system, yang aktif di sana, di mana otak mengeluarkan respon stres dan berbagai masalah kesehatan lain. Ini saya magnify, saya bawa lebih dekat karena tadi gambarnya mungkin terlalu kecil. Nah, ini saya perbesar.
ya, rasa syukur, memaafkan diri sendiri dan orang lain, menjaga jarak bukan dengan orang lain tetapi antara peristiwa dan perasaan, menjaga jarak antara pikiran dan perasaan, ya, berolahraga dengan fokus yang baik, tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain, menurunkan jumlah harapan, karena biasanya kekecewaan berasal dari harapan yang terlalu banyak atau udah banyak, malah harapan yang banyak itu tinggi-tinggi. Jadi menurunkan jumlah harapan, menurunkan level harapan bisa membantu kita lebih berbahagia. Fokus pada nafas dan pada saat ini, kembangkan kesenangan memberi. Apabila sedang mengalami hal baik, disyukuri dan dibagi. Ya, apabila mengalami hal buruk, jadikan pelajaran dan hikmah, sehingga semuanya adalah all is well. Ya, memang apa yang kita alami biasanya kalau yang buruk, coba deh kita pikirkan. Mungkin 3 bulan down the road, 3 bulan lagi, hal buruk itu kita malah bilang untung terjadi ya. Kan kita syukurin. Kalau kita syukurin, ngapain lama-lama kita pesen. Gitu ya. Juga memiliki kebiasaan untuk melakukan kebaikan dan menyaksikan kebaikan. Ternyata hal-hal tersebut ditambah dengan beberapa hal yang menjadi tips atau hacks yang diberikan dalam gambar ini, ternyata memberi dampak ke tubuh kita menjadi lebih sehat, ya, karena pikiran kita lebih banyak menghasilkan uh, zat kimiawi alami yang mendukung kesehatan. Ya, ini yang namanya di saat hormon ini muncul, yang berawal, nah, ya, yang berawal, yang berarti yang penyebabnya adalah hal-hal atau list yang ada di kanan ini, membuat kita ternyata tubuhnya jadi lebih sehat, lebih relax, yang namanya rest and digest. Ya, kita jadi bisa mendigest makanan dengan lebih baik, penyerapan nutrisi juga menjadi lebih baik. Ya. Nah, di sini apabila sedang menghadapi stres, otak kita akan mengeluarkan yang namanya either parasympathetic nervous system yang relax, atau kita bisa bilang saya memilih jalur yang merah, bintang merah, mengeluarkan otaknya, mengeluarkan kortisol, adrenalin, dan lain sebagainya. Ibarat dalam hal ini, bahasa sederhananya adalah ada masalah kecil, digedein, gitu ya. Dari nggak ada masalah, dibikin ada masalah kecil. Dari masalah kecil, dibikin masalahnya menjadi lebih besar. Ya, akhirnya kita harus mengeluarkan hormon stres untuk meningkatkan kesiapan tubuh kita dalam menghadapi stres tersebut. Yang namanya flight or fight, atau sebaliknya ya, fight or flight. Jadi, hadapi atau kabur. Dua-duanya badan harus tegang. Stres, hormon yang keluar dalam tubuh berbeda dengan hormon yang ini. Saat stres, oksitosin, endorfin, serotonin tidak keluar. Ya, tetapi saat stres, hormon yang berbeda yang keluar, dan ini berdampak juga pada kesehatan kita. Ya, kualitas dari hidup kita tergantung bukan pada apa kita punya konflik atau tidak, tetapi bergantung pada bagaimana kita merespon terhadap konflik tersebut. Nah, ini jadi stres ya, yang ini penjabaran sederhananya, ya, hipotalamus mengirim sinyal ke syaraf autonomik, ya, dan ke kelenjar adrenal untuk mengaktifkan sistem saraf simpatetik. Kelenjar adrenal merespon dengan memompa adrenalin ke saluran darah. Adrenalin kemudian beredar ke seluruh tubuh, menimbulkan berbagai perubahan fisiologikal, termasuk meningkatnya detak jantung, meningkatnya tekanan darah, meningkatnya tempo nafas, dan membuat indera kita lebih tajam. Adrenalin juga memicu dilepaskannya gula dan lemak dari penyimpangan, menyebabkan nutrisi membanjiri saluran darah, menyediakan energi yang pakai. Bisa dibayangkan ya, kalau kita begitu terus stres, ya ini yang terjadi di badan kita,
dan bahkan ada hubungannya dengan yang namanya saat kita stres, saat kita emosi, saat kita takut dan marah, saat kita panik dan tak berdaya. Ya, tubuh kita begitu stresnya, begitu lemahnya, karena begitu lelahnya harus tegang dan mempersiapkan diri. Dan ini adalah dampak stres pada tubuh kita, hanya secara umum melalui infografis sederhana. Bayangkan pasti tentu lebih banyak. Ya, tenggorokan ada kesulitan bernafas, ada hiperventilasi, ya, ada serangan asma, exit reflux dan segalanya. Terus di perut juga, di otak juga, di jantung. Bayangkan saat menghadapi stres seperti ini, apa yang dicari? Oh, kalau kesulitan bernafas, apa obatnya? Kalau hiperventilasi, apa obatnya? Kalau lagi asma, apa yang perlu dipakai untuk disemprot? Kalau lagi mau mual, apa lagi obatnya? Kalau migrain juga, obatnya apa lagi? Kalau jantung ini, ya detak jantungnya berdebar tinggi, apa yang obat yang bisa saya pakai untuk menurunkan detak jantung saya? Semua obat dipakai. Padahal akar masalahnya diselesaikan enggak. Ya, apa munculnya stres? Apa? Bagaimana kita merespon terhadap konflik? Kalau konflik itu dari besar dipikirkan, kemudian ditiadakan, bukankah itu lebih baik dari tanda konflik itu dari tidak ada, ya ada-adain, dari kecil jadi besar, gitu ya. Nah, jadi sahabat pembelajar, Bu Jessica bisa melihat bahwa sebenarnya akar masalah yang timbulnya penyakit di stres yang sebenarnya berasal dari mana? Kita sendiri, ya. Nah, kemudian ada organ pencernaan. Oh, kalau diare, mesti pakai obat apa lagi? Pengeras pup, gitu ya, misalnya. Kemudian ada konstipasi, berarti pakai pencahar. Kemudian organ liver lagi stres, kena misalnya sakit kuning, pakai apa lagi? Gitu. Kemudian saraf lemah, kita makan obat apa lagi? Karena kalau saraf lemah, gejalanya munculnya adalah mudah lelah. Kalau mudah lelah, dianggapnya apa? Oh ya, saya mesti minum ini, saya mesti booster dengan kafein, saya mesti ngapain lagi? Akhirnya masalah tidak selesai. Menghadapi semua hal-hal seperti itu dengan zat-zat kimiawi dari luar tubuh yang ternyata merupakan toksik bagi badan, menghadapi toksik, mengatasi toksik dengan toksik baru, bukan hal yang mudah, ya. Nah, ini adalah salah satu artikel dari dokter dan psikolog, ya, yang kita dengar bahwa di sini bahwa ternyata stres kronis yang menekan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh meningkatkan risiko infeksi virus. Sistem kekebalan tubuh yang tertekan akibat stres kronis meningkatkan risiko infeksi dan penyakit, ya, infeksi virus dan penyakit. Nah, apa yang telah kita hadapi selama 1 tahun terakhir ini? Stres kronis enggak? Makin lama, hari demi hari makin kronis, ya. Penghasilan turun, merasa tidak berdaya, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan, harus beralih pekerjaan, tidak bisa jalan-jalan, ya, nggak bisa keluar negeri, udah ceritanya mati gaya, kata adik saya, ya, kata saudara saya, udah mati gaya di rumah, gitu, udah stres, anak harus online, daring, kemudian anak juga bosen, kemudian udah bosen, terus waktu daring belajarnya jadi lebih nggak ngerti, karena nggak ketemu guru, karena lebih nggak ngerti, bikin PR-nya lebih lama, orang tua yang menemani bikin PR juga ikutan stres, marah, dan gregetan. Aduh, dunia aja kok nggak bisa. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian orang yang dengan kekebalan tinggi menghadapi tantangan dengan baik dan pulih lebih cepat. Dikarenakan mereka memiliki sikap dan cara berpikir lebih baik, hal ini mengendalikan transmisi neurotransmitter.
Kekuatan sikap dan cara berpikir yang baik tidak dapat diremehkan dalam hubungan antara pikiran dan tubuh. Nah, ini saya hanya mencoba mengestablish bahwa pikiran menentukan perasaan, perasaan menentukan kualitas kesehatan kita. Jadi di pikiran kita coba perbaiki, perasaan menjadi lebih baik, kesehatan tubuh kita menjadi lebih baik, masalah berkurang. Bukannya Pak, pikiran sudah buruk, masa perasaan tidak baik, perasaan tidak baik, kondisi tubuh tidak baik, dan menimbulkan gejala, semua gejala ini dicari obatnya lagi. Padahal di sininya masalah. Ya. Nah, ini coba nih kita melihat bahwa ada satu tips ceritanya dari Everyday Health. Ya, di sini ada 7 langkah untuk hati atau jantung. Sorry, hati itu jantung dalam bahasa Inggris ya. 7 langkah untuk jantung yang lebih sehat. Bayangkan dibilang di sini ada monitor blood pressure. Monitor terus, ya di monitor aja, dipantau tekanan darahmu. Jadi apa? Oh iya, kalau begitu kita tiap hari mesti ngecek tekanan darah dong. Mengecek tekanan darah tanpa melakukan apapun untuk menyehatkan tekanan darah atau menormalkan tekanan darah. Itu ibarat cari gara-gara, mencari apa yang salah ke tubuh kita, sooner or later pasti akan ketemu. Gitu ya, gitu. Alih-alih ngecek yang kayak begituan, lebih baik kita mengambil langkah pola hidup sehat untuk bisa semuanya normal dengan sendirinya. Ya, misalnya nih, untuk memonitor blood pressure tinggi, cari obatnya untuk tekanan darah biar normal. Kemudian maintain healthy weight, menjaga berat badan yang ideal. Kalau bisa body mass index di bawah 25. Oke, baiklah kalau begitu. Saya cari obat pencahar biar gampang ngepuk. Kalau udah ngepuk saya terasa ringan. Atau saya cari obat apa lagi untuk menekan nafsu makan saya supaya saya tidak makan. Jadi akhirnya berat badan saya berat badan bisa ideal. Caranya nggak peduli cara apa. Yang penting di bawah 25 katanya udah pasti sehat. Oh, perhatikan juga kolesterolmu. Jadi apa? Mesti medical check up setiap 3 bulan untuk melihat kolesterolnya naik nggak, naik nggak, naik nggak. Oh belum, masih rendah. Ya udah diamin dulu, makan dulu seenaknya. Kemudian 3 bulan lagi cek lagi, naik nggak, naik nggak, naik nggak. Oh belum naik, syukurlah. Berarti masih aman. Ayo makan terus aja kuliner ya. Hidup kan tambah tambah sejahtera. Kalau tambah sejahtera, masa tidak menikmati? Kalau asosiasi kata nikmat kan ada di makanan gitu ya. Jadi akhirnya nikmatilah makanan sebagai poster boy of menikmati hidup gitu. Sampai kolesterolnya udah tinggi. Oh, kalau kolesterol udah tinggi, apa yang bisa saya makan untuk menurunkannya? Coba saya pasti kemana? Datang lagi, cari tanya, dan makan lagi obat. Ya, kemudian, oh katanya di sini kontrol gula darah. Kalau gitu apa? Saya mesti rajin cek up lagi untuk cek. Ingat ya, nanti waktu ceknya itu tekanan darah, ngecek berat badan harus ditimbang, dan waktu kamu ke lab itu jangan lupa minta cek kolesterol dan gula darah. Itu kan yang namanya tandingnya wrong with your body. Mencari keluhan. Keluhan nggak ada dicari-cari juga. Nanti kalau udah ada, oh untung tuh. Kolesterol saya udah tinggi tapi masih belum berasa, udah ketahuan. Solusinya apa? Kan gitu ya. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Atau kita mau memilih pola hidup sehat, olahraga teratur, atur pola makan, istirahat yang baik dengan kualitas dan kuantitas yang seimbang, dan pola pikir yang strategis. Kita latih diri kita ke sana. Nah, pertanyaannya, Bu Jessica pilih yang mana? Tentunya saya pilih pola hidup sehat. Gitu ya. Karena kalau Hmm. misalkan makan obat terus juga setahu saya itu tidak bagus untuk, ginjal, liver, seperti itu ya Pak Halim? Nah, semua orang kan tahu begitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, sorry nih Bu Jessica, jadi akhirnya jadi kena deh.
belum bisa menjawab apa yang akan muncul. Mana yang lebih baik? Tadi sudah dibilang ya, yang pola hidup sehat. Mana yang menjadi pilihanmu? Pola hidup sehat. Sudahkah kamu menjalankan pilihan itu? Sudah, Pak. Nah, Tapi nggak semua. ya kan gitu ya. Nah, ini juga saya yakin sahabat pembelajar, wajah-wajah yang familiar, yang sering hadir di seminar ini, terima kasih, saya bersyukur sekali sudah didengar ya. Kalian bersedia mendengar ocehan saya, walaupun kadang kedengarannya buruk. Tapi minimal ini yang sebenarnya kita selalu perlu lihat. Kalau saya tanya ini, dan kita jawab bersama, mana yang menjadi pilihan 270 juta orang Indonesia? Sudahkah 270 juta itu menjalankan pilihan itu? Kita bisa menemukan bahwa pilihnya A, melakukannya B. Maunya pola hidup sehat, di atas kertas, secara teori, mengatakan pola hidup sehat lebih baik. Tapi yang dipilih, gimana dong? Habis sayanya takut, sayanya panik nanti ini kalau tidak ditangani secara serius, urgensi. Ya, harus ada urgensi di sini. Makanya dalam buku Seven Habits of Highly Effective People, ya yang dari Stephen Covey mengatakan apa? Ya kalau penyakit itu yang namanya dianggap urgent and important. Makanya harus langsung mengambil tindakan. Sementara pola hidup sehat itu adalah not urgent tapi important. Nah, ada kuadrannya kan ya. Not urgent but important. Nah, akhirnya sebenarnya kita kalau menangani pola hidup sehat dengan baik, menata hidup kita dengan berpola hidup sehat, mengedepankan dulu kebiasaan-kebiasaan sehat, baru kemudian hal-hal lain baru dititipkan di antara pola hidup sehat itu. Sebenarnya itu adalah yang namanya important tapi not urgent. Atau sebaliknya, not urgent but important. Kalau kita menangani itu, kita tidak akan yang namanya ketemu hal urgent and important. Ya ini, pas udah panik kan, baru deh. Tapi dulu, waktu masih sehat, kolesterol masih rendah, tekanan darah masih bagus, gula darah masih bagus, apa? Hajar dulu aja. Nanti kalau udah kena, baru cari obat. Kan begitu mentalitas. Bisa kebayang ya, seberapa kita neglect, self-neglect yang demikian tinggi yang saya sendiri sampai jalan-jalan. Gitu. So many lives can be saved kalau ignorance ini tidak dilestarikan dan tidak dipelihara. Kualitas hidup kita tergantung pada apa yang kita siram dalam kesadaran kita. Tabur pikiran, buat tindakan. Tabur tindakan dengan kebiasaan. Tabur kebiasaan, buat karakter. Tabur karakter, buat emosi. Ya, jadi kita bisa melihat di sini jelas sekali akarnya ada di mana. Ya, di pikiran kita. Jadi, sebagai penutup, akar masalah timbulnya penyakit jika semakin ditarik dan ditarik sampai ke inti ada di pikiran kita. Preferensi untuk mencari instan, gak mau repot, gak suka dibikin susah dalam jangka pendek, kerap kali menjadi masalah besar di jangka panjang yang tak lagi terselesaikan. Dengan senang hati atau dengan pertemanan hati mengkonsumsi racun, berkawan dengan vonis dan rasa takut, merasa tak berdaya dalam urgensi, menjadi nasib yang mendarah daging karena sudah dipupuk seumur hidup dan kita menghabiskan seumur hidup kita di dalam. Bayangkan bagaimana kisah seluruh hidupmu saat kamu tahu mana jodoh yang baik untuk dirimu tapi kamu memilih yang baik. Akar lestarinya sehat dan kualitas hidup kita juga ada di pikiran kita. Menyadari kesehatan adalah sebuah prioritas yang sangat tinggi dan dari prioritas tersebut ada tanggung jawab.
konsekuensi yang harus disiram dan ditutup, serta kebiasaan-kebiasaannya menempati ranking tinggi dalam melakukannya. Dan semuanya dijalankan dengan senang hati, tanpa perlawanan hati. Mudah untuk memilih mana yang lebih bagus, tapi akan lebih keren lagi jika Anda mudah melakukan apa yang kamu pilih. Bayangkan bagaimana kisah seluruh hidupmu saat kamu tahu mana jodoh yang baik untuk dirimu dan kamu memilih dirimu. Demikian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan ocehan saya yang kadang tidak menyenangkan. Semoga bermanfaat adanya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bibi. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Hari ini sangat luar biasa sih, karena memang jujur saya tuh pernah ke dokter nih Pak Halim. Lalu suka dibilang gitu, oh ini karena stres, oh ini karena stres. Nah, berarti dari sesi hari ini saya menyadari bahwa memang betul stres itu adalah termasuk akibat ataupun akibat penyakit yang muncul seperti itu ya Pak Halim ya. Ya, jadi maksudnya akarnya berarti pangkal, berarti penyebabnya. Ya. Oke, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, mungkin dari sahabat pembelajar boleh masukkan pertanyaannya di chat room, nanti kita akan langsung bacakan kepada Pak Halim. Dan saya akan ingatkan bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA group, boleh memberikan nomor WA, nanti kita akan langsung masukkan karena materi Pak Halim hari ini akan langsung dimasukkan juga ke grup. Oke. Pak Halim, hiperventilasi itu seperti apa ya Pak Halim? Tadi di slide ada satu tulisan hiperventilasi. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Halim, hiperventilasi itu seperti apa? Saya sih sebenarnya bukan pakar kesakitan, jadi saya tidak tahu gejala-gejala itu namanya apa secara pasti. Tapi lebih pada saya rasa dari namanya aja ventilasi berarti kan masuk keluarnya udara ya dari tubuh gitu loh. Dan terjadi hyper berarti yang namanya mungkin nafas yang lebih terburu-buru gitu, sehingga akhirnya ya yang ditimbulkan dari kepanikan gitu ya, atau rasa marah. Kadang makanya kita kalau lagi marah kan nafasnya ngos-ngosan ya Pak ya? Iya, hampir seperti ngos-ngosan padahal lagi marah gitu ya. Dan itu mungkin di beberapa orang yang namanya hiperventilasi dan akhirnya menjadi muncul panik juga ya gitu. Jadi ada panic attack di sana, kemudian ada hiperventilasi, kemudian kita juga. Nah ini yang sebenarnya kan pikiran menentukan perasaan, menentukan postur. Tapi pada saat yang sama, postur tubuh kita, kalau kita kendalikan, baik itu nafasnya kita perlambat, dada kita busungkan, ya karena kalau lagi sedih kecewa kita pasti membungkuk, merasa kalah kita pasti membungkuk. Kalau kita lagi merasa menang, optimis, kita busung. Ya enggak? Nah, sebaliknya juga, dari kita membusungkan dada kita dulu, perbaiki postur, perlambat nafas, ternyata pikiran kita juga bisa hitam. Gitu, itu salah satu cara kita untuk mengatasi berbagai mungkin kepanikan atau misalnya peristiwa-peristiwa urgent yang tiba-tiba melanda kita ya. Nah, jadi itu salah satu cara yang bisa kita. Siap, terima kasih Pak Halim. Dan bicara mengenai stres, mungkin sebetulnya untuk setiap orang menghilangkan stres itu kan pasti bisa berbeda-beda ya Pak Halim ya. Nah, dari Pak Halim sendiri apakah ada tips and trick bagaimana untuk menghilangkan stresnya kita Pak Halim? Oh iya, tadi sebenarnya sudah ada di slide juga, di mana kita satu mungkin syukur ya. Dengan syukur kan kita akhirnya tidak stres. Biasa hubungannya kalau stres itu, yaitu banyak kenyataan yang tidak sesuai harapan. Gitu. Jadi ya harapannya kebanyakan kan dibikin expectation-nya ya mestinya ya, berarti. Expectation-nya satu, kuantitasnya banyak. Kemudian tinggi-tinggi pula. Ya udah disedikitkan, dari yang tersisa direndahkan. Nah itu kan sebenarnya salah satu buat saya sih salah satu
resep bahagia juga sukacita gitu. Jadi istilahnya standarnya rendah, jadi gampang dibikin senang. Bukankah itu lebih enak gitu ya? Betul, betul, betul. Atau bahkan stres kerja sekalipun, ya terakhirnya misalnya saya kemarin klien bilang mau latihan jam 9. Saya tiba jam 9 malam, dia bilang dia jam 10.15 baru mulai. Telatnya kan banget banget. 10.15 malam, saya kalau misalnya latih beliau sampai 11.15 malam, saya bisa sampai rumah tengah malam. Nah, terus kemudian ternyata slide saya untuk Indonesia Belajar, presentasi saya belum kelar. Ibarat saya harus stres nggak? Mungkin saya berhak untuk stres, tapi saya bilang enggak, saya mau tidur aja. Gitu. Bukannya saya bawa santai atau saya meremehkan, tapi lebih kepada saya menyadari kalau saya tidur, saya well rested. Minimal kalau saya nggak well rested, saya kurang tidur. Tapi saya bangun, otak saya pasti sudah, otak yang sudah beristirahat beberapa jam, sama otak yang masih, yang sudah jalan dari bangun pagi sampai tengah malam, pasti otak yang lebih lelah kan. Dan otak yang lebih istirahat meskipun walaupun cuma hanya misalnya 6-7 jam, akan lebih bagus gitu. Dan itu akan yang lebih saya fresh ya Pak ya. akan lebih fresh. Jadi saya udah tahu, oh ya kalau begitu saya mending tidur dulu. Saya sadar ada berapa slide lagi yang belum selesai, ada animasi yang harus saya kerjakan. Tapi saya bilang saya nggak akan stres. Saya tahu bahwa saya begitu istirahat, uh, laju kerja saya bisa lebih cepat dan itu akan mengatasi masalah. Ya udah gitu, nggak perlu di stres kan. Tidak merubah mood saya, tidak membuat tidur saya jadi dan nyenyak juga gitu. Jadi bukannya, saya sih bukan contoh orang yang paling pintar meredam stres juga. Saya rasa kalau kita mau melihat indeks kebahagiaan, ternyata ada studi melakukan indeks kebahagiaan. Tahu nggak siapa kita manusia paling bahagia di muka bumi? Siapa Pak? Para para biku dan para pertapa, para orang-orang yang sudah meninggalkan keduniawian gitu, termasuk mungkin pastor di ini ya, di gereja dan lain sebagainya. Pastor dalam hal ini pastor Katolik misalnya yang sudah melakukan menjalankan selibacy ya. Biku di UK kalau nggak salah, di England pernah dipilih, atau di Prancis memiliki indeks kebahagiaan tertinggi. Padahal kalau mau dibilang biku itu tidak boleh pegang uang, tidak boleh dalam peraturannya, peraturan hidupnya tidak memiliki sepeser pun gitu, tidak punya istri anak, atau bahkan sudah punya tapi mungkin sudah bisa dilepas. Jadi mereka semua yang melepas, yang memiliki paling sedikit, yang tidak memiliki harapan terhadap orang lain, justru adalah orang-orang paling bahagia gitu. Tentunya saya belum sampai ke sana gitu, dan mungkin nggak bisa juga karena ada tanggung jawab ya gitu. Jadi minimal kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan stres itu biasanya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kadang ada peristiwa yang bikin kita kesel. Kita create satu jeda sebentar aja dengan nafas terhadap peristiwa itu. All is well, itu apa? Jadi ada jeda antara kita memutuskan ini mau dijadiin masalah apa enggak? Kalau mau dijadiin masalah, mau saya gedein apa enggak? Gitu. Iya enggak? Udah gedein, mau saya perlama apa enggak? Gitu loh. Mau saya drag panjang dan segala macam, itu semua dalam keputusan kita masing-masing. Ya, dan juga masih waktu belajar. Itu, ya. Kenapa, terima Bu? kasih Pak Dan Halim. apa Bu tadi? Ya, dan waktu itu saya sempat diberikan oleh seseorang bahwa kita itu lebih baik banyak-banyak legowo bahasanya ya. Mungkin maksudnya lega, nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Nah itu salah satu tips juga supaya tidak stres ya Pak ya. Legowo juga ada satu ini, bisa dijadikan satu latihan yang baik. Tapi pada sisi yang lain, kita juga perlu yang namanya menurunkan ego, sense of self kita. Gitu. Karena kalau kita legowo terus, kita pikir apa? Ada legowo itu masih ada di tahap yang belum ketarik lagi lebih mundur untuk mengikis ego. Karena kita legowo, ada harapan kita nantinya pahalanya apa kalau gue legowo terus. Gitu. Apakah kalau gue legowo terus, saya legowo terus,
di satu titik saya juga masih bisa bilang, saya kan udah legowo terus, masa kali ini gue diminta legowo lagi? Hmm. Bisa nggak? Kan masih ada Bisa, itunya tuh. bisa. Gitu loh. Sehingga akhirnya ada ibarat satu istilah, oke, ada saatnya saya boleh dong. Setelah saya legowo 5 kali, saya ada sekalinya melunjak. Hmm. Ego saya harus indahkan sekali-sekali. It happens to me di jalanan, Yes. pas lagi nyetir. Berasa dijolimi terus oleh pemakai jalan yang lain. Akhirnya pada satu titik saya juga bisa explode juga. Gitu. Dan itu yang kita bilang ngalah, 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 tapi akhirnya ternyata mengalah tanpa memikir ego. Setiap dari kita mungkin nanti ada elemen itu. Gitu. Jadi saya rasa ini juga satu pembelajaran. Makanya saya bilang ini sharing karena saya nggak merasa di sini saya mengajarkan sesuatu. Gitu. Karena saya juga sama-sama belajar. Saya juga sama-sama menghadapi itu. Gitu ya. Setuju, Pak Halim. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat pagi, Pak Halim. Ya. Keren sekali, Pak, pemaparannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak, saya pernah mendengar bahwa sistem pencernaan adalah otak kedua kita. Jadi, jika pencernaan kita terganggu atau tidak diberi nutrisi, maka akan mengganggu juga otak kita dan akan menimbulkan stres. Nah, benarkah begitu, Pak? Yes, that's true karena ya di sana mungkin ada banyak sekali yang namanya populasi yang namanya microbiome, ya mikrobiota atau ekosistem bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan kita ya. Dan mereka juga merespon terhadap stres gitu. Jadi kalau misalnya stres, mikrobiome kita jadi lemah, tidak kuat untuk menghadapi uh, apa zat-zat yang datang dari tubuh, dari bahkan makanan sekalipun, sampai ke titik di mana bisa dibayangkan kalau ternyata nutrisi yang seharusnya bagus bagi kita malah tidak tidak mampu dihadapi oleh mikrobiome tubuh kita, malah dianggap menjadi hal itu. Gitu. Jadi daya tahan tubuh kita juga ada yang bilang 70%, 90% daya tahan tubuh kita ada di pencernaan dan lain sebagainya ya. Tapi saya tetap menganggap meyakini bahwa kita bisa mengendalikannya dengan pola pikir yang baik, yang lebih tentrem, hati yang lebih tenang, dan lebih penuh syukur. Saya rasa microbiome kita juga lebih bagus. Coba aja mood kita diperbaiki, mempengaruhi nggak kita pupuk bisa lebih lancar gitu. Terkadang kadang banyak ibu-ibu di Indonesia mengalami konstipasi. Biasa katanya hubungannya dengan kok dia menstruasi, kehilangan cairan tubuh, kurang minum, akhirnya konstipasi. Wanita tuh sering banget saya dengar tiba-tiba seminggu cuma bisa pup 1 atau 2 kali gitu. Kemudian dan merasa berat, badannya perutnya membuncit, badannya menjadi berat gitu. Jadi berasa maaf ya BAB aja udah ceritanya udah kisah sukses penurunan berat badan yang mau diposting di Instagram gitu. Tapi uh, sebenarnya coba aja gitu loh, kurangi tonton sinetron biar nggak marah-marah terhadap si pemeran sinetron itu yang jadi antagonis. Kemudian setelah nggak marah-marah, hati lebih happy. Terus waktu mengajarkan anak pun terima kalau anak kita tidak begitu pintar di 1 2 mata pelajaran dan mengajarkan dengan penuh kasih dan memiliki empati bahwa betapa sulitnya menjadi anak kita di zaman sekarang. Ternyata pupnya lancar dong. Gitu. Jadi sesederhana itu. Itu coba aja kita perhatikan ke sana. Jadi alih-alih kita bilang, aduh kalau saya udah konstipasi kan mesti cari apa lagi gitu. Tapi balik lagi itu ke pencernaan kita. Terima kasih pertanyaannya Pak Ardian, semoga terjawab sedikit. Kedengaran nggak Bu tadi bilang ya, terpotong-potong. Kedengeran, Pak Halim. Ya. Siap. Luar biasa. Pak Ardian Dio, semoga terjawab ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitra, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, luar biasa sekali materinya. Saya ingin bertanya Pak, izin bertanya, bagaimana caranya agar membiasakan diri untuk berpikiran positif di saat kita sedang sakit atau drop? Terima kasih Pak Halim. Ya
tenang, ya kita tenang aja, kita mungkin perlu melihat apa akar masalah dari timbulan penyakit itu dan kita hadapi aja gitu. Kita hadapi dengan mengurangi akarnya, menjauhkan akarnya atau mengeliminasi akarnya. Nah, kata yang kita pakai di narasi kan adalah mengeliminasi akar, ya, akar masalah. Contoh, mungkin saya mengambil contoh ceritanya idealisme saya. Saya mohon maaf apabila terkesan kok kayaknya mudah banget sih gitu kesannya gitu ya. Misalnya contohnya adalah kanker gitu. Nah, kanker muncul di tubuh kita mungkin karena adanya dendam emosional, trauma, dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi sebenarnya ada yang sebenarnya kita temukan sebenarnya ada di sini. Daripada saya bilang itu adalah paparan terhadap toksisitas. Di awal-awal dari seminar episode awal seminar Indonesia Belajar, saya pernah menyampaikan tentang yang 7 toksisitas. Ya, toksisitas energetik ya yang sifatnya mungkin dengan microwave, dengan yang namanya radiasi komputer, radiasi HP, radiasi telekomunikasi, dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga toksisitas dari makanan, ada toksisitas dari pikiran, ada toksisitas spiritual, dan lain sebagainya. Cari di mana, misalnya. Terus kita lihat lagi, bahkan nature dari sel kanker itu adalah apa? Oh ya, dia bernafasnya, ya kan, anaerobik aerobik glikolisis. Ini sesuatu sistem energi kanker yang berbeda dari tubuh manusia. Dia makanannya apa? Makanannya gula. Terus dia hidup di darah yang kayak apa? Darah yang tidak cukup oksigen, malah kanker itu tumbuh cepat. Oh, kanker tumbuh cepat dengan darah yang tidak cukup oksigen dan gulanya dia makan gula, dia besar juga dari makan gula. Oh gitu. Terus kita bagaimana dong? Oh, logikanya kita mau mengalahkan sel kanker itu dengan cara apa? Eh, Coba deh kita rebutin tuh makanan kanker apa gula, kita rebut. Jadi apa? Oh ya, kita asupan gula kita turunkan, kemudian kita bakar gula yang ada di dalam tubuh kita dengan tinggi. Jadi kita rebutan makanan sama si kanker. Dan waktu kita rebutan itu, kita berusaha kita menang. Itu apa? Low carb diet. Ya, kemudian kita juga cari cara untuk membakar gula itu yaitu dengan cara apa? Latihan pengentanan otot. Karena latihan pengentanan otot adalah membakar gula terbanyak dari segala aktivitas lainnya. Nah, setelah itu, kemudian apa lagi? Oh iya, saya mau oxygenize the blood. Berarti ada riset, bahkan Otto Warburg, ya, pemenang Nobel di tahun 1958, bayangkan udah 50-an, 60 tahun yang lalu udah menemukannya, bahwa eh, sel kanker itu tidak bisa hidup dalam kondisi yang rich oksigen. Jadi darah sebagai penghantar nutrisi dan sebagai tempat bernafasnya sel kanker. Kalau kita beri sel darah kita dengan oksigen yang cukup, sel kanker itu seperti malah justru dicoking, dibikin nggak bisa bernafas. Yaitu apa? Oh, berarti saya perlu juga melibatkan kegiatan aerobik, aktivitas aero yang melibatkan oksigen. Masuknya oksigen lebih banyak ke dalam tubuh saya sehingga darah saya teroksigenasi, dan darah yang teroksigenasi ini ternyata merupakan memberikan sesak napas dan mencekek sel kanker itu. Nah, udah bayangkan tuh sel kanker udah nggak dikasih makan, sel kankernya dicekek pula. Terus ada riset baru lagi tentang autofagi di tahun 2016 yang memenangkan Nobel juga. Bahwa kalau kita berpuasa selama 16 jam atau lebih dan kita lakukan aktivitas olahraga itu, kita memicu autofagi. Autofagi adalah apa? Autofagi adalah satu mekanisme tubuh sel-sel yang merugikan seperti kista, tumor, kanker, dan bisul, dan lain sebagainya, itu dibawa ke lysosom, tempat recycle, dan mereka semua didaur ulang menjadi nutrisi yang bermanfaat.
Jadi sel kankernya udah dibikin kelaparan, dibikin nggak bisa nafas, dibikin lemah, terus ternyata bisa digiring juga ke tempat lysosom dengan kickstart autofagi itu untuk didaur ulang menjadi daripada jadi parasit yang merugikan tubuh menjadi nutrisi yang bermanfaat. Sel kanker itu akhirnya bisa semoga hilang sejauh pengetahuan yang ada. Jadi dengan kita mengetahui karakteristik dari munculnya dan pesatnya tumbuh sel kanker ini, kita bisa uh, step back a little, kita cari ke akarnya, solusinya ada di mana yang kita lakukan, balik-baliknya di mana. Oh ternyata di pola pikir yang lebih sehat, yang lebih tentrem, ternyata darah kita menjadi lebih alkalin. Darah yang alkalin, lebih reseptor, lebih bagus, lebih ketemu dengan yang namanya kegiatan aerobik yang menambah oksigen darah. Darah alkalin dan darah yang teroksigenasi dengan baik itu memberikan satu platform sel kanker tidak bisa tumbuh karena dia akan choking terus. Baru mau ada udah choking mati, baru mau ada udah choking mati. Nah hal-hal seperti inilah yang saya bilang kita kembali ke akarnya gitu. Bukan tentang waktu lagi sakit drop terus kitanya juga ikut pikiran kita dropkan juga. Sorry Bu Fitra, jawaban saya jadi kepanjangan, tapi saya jadi berusaha hanya untuk mencoba mengatakan uh, ini hanya sekedar pilihan. The moment it's at the moment of decision, your destination. Di, di momen kita membuat keputusan, di saat itu kita menentukan arah nasib kita. Gitu. Jadi di momen setiap detik, setiap menit, setiap momen kehidupan bisa menjadi momen keputusan. Jadi semoga itu bisa membantu. Siap. Terima kasih sekali Pak Halim, Ibu Fitra, semoga terjawab ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Erlin untuk kita hari ini, saya akan bacakan. Selamat pagi Coach Halim, tema hari ini udah saya tunggu-tunggu karena ada yang ingin saya tanyakan. Usia saya 37 tahun, 3-4 minggu olahraga pengencangan otot dan 1-2 minggu, 1-2 kali seminggu, lari minimal 3 km. Tiap tahun saya MCU, medical check up, hasil baik, namun sejak pandemi saya tidak lagi medical check up, tapi cek darah. Yang membuat saya kaget, LDL saya sejak akhir tahun lalu 120 sampai 135. Kolesterol total 215, yang lainnya normal. BMI 23,4. Tentu seperti yang Coach Halim katakan, kita harus cari akar dan solusi. Saya tidak mau konsumsi obat karena saya tidak merasakan keluhan. Kalau jam tidur rata-rata 7 jam. Rata-rata jam 10.30 sampai jam 6. Saya ibu rumah tangga bahagia. Hahaha. Karena kebutuhan materi maupun perhatian dari suami cukup. Anak-anak juga sehat dan baik. Pola makan juga sudah dijaga, kebanyakan tumis. Tapi memang masih ada makan goreng. Namun tidak setiap hari. Apa ada masukan dari coach mengenai apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menurunkan LDL? Maaf panjang sekali. Terima kasih banyak coach. Terima kasih Ibu Erlin. Ya, Bu Silakan Erin. Coach Halim. Terima kasih memberikan satu background informasi yang cukup banyak untuk saya. Jadi otak saya tadi jadi banyak ya begitu mendapatkan banyak informasi. Tapi basically kita bisa melihat bahwa sejak pandemi ini uh, apa yang berubah dalam hidup kita. Apakah kita melibatkan rasa takut di dalam? Apakah kita jadi kurang bersosialisasi? Jangan salah, mungkin dari kolesterol itu pangkalnya malah dari kurang bersosialisasi. Gitu, karena kita distancing yang terlalu terlalu patuh, ya, sehingga kita uh, menjauh dari yang namanya uh, kodrat kita sebagai makhluk sosial itu akhirnya terzolimi gitu ya. Dan dari situ kemudian belum lagi konsumsi beritanya setiap hari di rumah, atau di smartphone kita, berita berseliweran, broadcast, oh kematian di negara ini berapa ribu per hari, aduh takut ini varian baru, ini ada mutasi, aduh bagaimana kalau udah sampai ke Indonesia, belum kemarin saya ngeliat lagi nih di salah satu berita bahwa varian baru ini ternyata sudah ditemukan penderitanya di 34 provinsi di Indonesia. Makin takut kan, santai aja. Kalau sebenarnya setahun ini semua adalah satu agenda besar gitu ya. Tapi ini mungkin topik lain kali lagi.
tapi minimal maksud saya adalah Bu Erlin, mungkin itu yang perlu dijaga juga, ya, bahwa apakah pola makan kita menjadi berubah selama pandemi terakhir atau 1 tahun terakhir. Gara-gara kita kebanyakan di rumah, kita takut ke pasar, kita jadi pesan online. Kita jadi pesan online, terus pesan online-nya yang tersedia apa? Ya itu kan tadi yang dibilang, masih ada makanan gorengan, mungkin komposisinya karbohidrat masih agak tinggi atau makannya makin banyak gitu ya. Kemudian juga dari olahraganya, olahraga pemencangan 1 sampai 2 kali per minggu. Ya itu udah bagus, tapi ditingkatkan nggak atau itu aja gitu. Perlu ada yang namanya progressive overload gitu. Jadi overloading memberikan loading yang sampai over secara progresif gitu. Bayangkan intensitasnya dari latihan olahraganya itu nggak bisa stay di sana, harus meningkat terus gitu. Udah dilakukan belum gitu. Nah di situ pasti akan kelihatan tuh akhirnya begitu kita breakdown satu persatu. Oh iya, olahraga saya sebenarnya sih makin ringan, jenis olahraga saya makin ya itu aja. Jadi akhirnya saya juga tidak push terlalu jauh. Kemudian saya olahraganya ya seminggu 3 kali per lari gitu ya, 3 kali 3 kilometer minimal, ya seminggu 6 kilometer, ya gitu-gitu aja. Detak jantung saya juga nggak naik banget, yang penting mah keringatan kena matahari aja. Jadi tidak ada yang namanya progressive overload atau memberikan stimulasi yang cukup menantang sehingga akhirnya tubuh merespon dengan meningkatkan kemampuan gitu. Karena dari situ ternyata olahraganya standar-standar aja, terus makannya jadi pelan-pelan kalau dihitung kalorinya atau bahkan pilihan-pilihannya, ya ternyata pilihannya banyak yang makin kurang bagus atau kurang sehat selama setahun terakhir. Kemudian ditambah dengan kita moodnya jelek karena mungkin anak di rumah harus daring dan akhirnya kita menemani mereka lebih lama dan baru tahu anak kita mungkin ada tantangan di berbagai mata pelajaran, kemudian mungkin kita juga uh, apa pilihan makanannya dari sering masak sendiri yang bisa dijaga sampai mungkin mereka jadi milihnya makanan dari online gitu ya. Hal-hal itu kalau dikasih ada gitu, karena ini yang namanya 1 tambah 1 gitu ya. Dan itu pun sebenarnya kita nggak perlu panik. Balik lagi ke pola hidup sehat, dirapikan lagi aja. Apa dari hidup kita yang masih bisa diimprove, yang baik, kita improve. Apa kebiasaan yang jelek yang bisa kita tinggalkan, kita bikin listnya dan kita pelan-pelan tinggalkan. Angkanya akan membaik dari sendiri. Semoga seperti itu. Terima kasih sekali Pak Halim, Bu Erlin, semoga terjawab. Tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 11 lewat. Hari ini kita harus menutup perjumpaan kita hari ini, Pak Halim. Terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir di tengah-tengah kita, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Halim karena materinya sangat luar biasa. Kita akan berjumpa lagi setelah Lebaran ya Pak Halim ya, karena di minggu depan kita akan libur Lebaran. Bagi sahabat pembelajar, untuk minggu depan Seminar Indonesia Belajar kita liburkan. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Terima kasih sahabat pembelajar, salam sehat luar biasa. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Coach Halim. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya, Lebaran yang